Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama Tuhan di ibadah tengah minggu ini ya Tuhan. Kami rindu untuk Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih kami rasakan hadirat-Mu dalam doa pujian penyembahan kami. Dan kami buka hati kami buka pikiran kami untuk kami mengerti lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Kami malam hari ini mau persiapkan diri kami untuk memakan bukan makanan yang renyah-renyah, bukan makanan yang lembut, tetapi makanan yang mendewasakan kami. Makanan yang membuat otot-otot rohani kami makin kuat. Makanan yang akan membuat kami makin jatuh cinta kepadamu ya Tuhan. Bicaralah kepada kami dan berikanlah makanan itu kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lambaikan tangan dulu, katakan shalom. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Saya tahu di hari tengah minggu kerja seperti ini adalah tidak mudah untuk berkumpul bersama. Tapi saudara datang semua ke tempat ini, saya bersuka cita Anda ada di tempat ini. Nah, malam hari ini saya mau membagikan sebuah tema yang diberikan kepada saya. Temanya memang sederhana, judulnya Solideo. Tetapi sebenarnya Solideo itu adalah kalimat singkat dari sebuah kata yang lebih dalam lagi yang namanya Solideo Gloria. Begitu ya. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah Solideo Gloria atau Glory Only to God. Dalam bahasa Inggris lama dikatakan Glory to God alone. Cuma kalau di Indonesia Glory to God alone kadang-kadang orang pikirnya Allah menjadi sendiri begitu. Ya jadi dirubah sedikit ya. Nah, saya berharap nanti kalau ada sesi tanya jawab, saudara-saudara banyak tanya sama saya ya. Mungkin kalau saya datang ke 1D ini lalu ngomong di hari Minggu baik di MOI maupun di Tamsir, kebanyakan dari saudara mengenal saya sebagai teolog gitu. Wah, ini pengajar. Yes, of course, saya pengajar, saya juga teolog. Tapi sebelum saya menjadi seorang pengajar, seorang teolog, saya adalah orang cool. Saya gembala cool. Jadi selalu di dalam otak saya adalah bagaimana supaya jemaat mengerti teologi tetapi di dalam bahasa domba. Mengerti di dalam bahasa sehari-hari. Makanya orang kadang-kadang suka bilang kalau Pak Kris yang khotbah kami ngerti. Bukan saya, itu Roh Kudus. Kalau saya cuma bilang Tuhan please. Kadang-kadang yang paling susah tuh tantangan bagi teolog adalah menerjemahkan istilah-istilah yang mungkin kelihatan dari bahasa planet. Begitu ya. Menjadi bahasa sehari-hari. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini nanti pas pertanyaan silakan tanya hal yang berkaitan dengan khotbah ini ya. Jangan yang tanya yang berkaitan dengan tidak ada khotbahnya. Pak, bagaimana mengenai Hamas dan Israel? Kita lagi nggak bahas itu, gitu ya. Jadi tolong kita konsentrasi kepada hal ini. Nah, Solideo Gloria, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Katakan sama-sama, semua kemuliaan hanya buat Tuhan. 2, 3. Semua kemuliaan hanya buat Tuhan. Soli hanya, Deo Tuhan, Gloria kemuliaan. Jadi kalau Solideo hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan apanya? Jadi hanya untuk Tuhan lah segala kemuliaan. Nah, Solideo Gloria sebenarnya adalah bagian dari yang disebut dengan 5 pilar Protestan. Ya, Martin Luther pada waktu abad ke-16, kita tahu sejarahnya. Coba PowerPoint-nya maju saja. Ketika Martin Luther, kegerakan reformasi, waktu itu dia selek dengan gereja Katolik. Katolik pada waktu itu ya, bukan Katolik yang waktu sekarang. Oke ya, mengenai masalah keselamatan, persembahan, dan penggunaan Alkitab. Lalu Martin Luther dengan luar biasa menentang pengajaran Paus pada waktu itu. Dia memakukan sebuah kertas di sebuah pintu di Wittenberg di Jerman. Dan dari 96 dalil itu maka keluarlah yang disebut dengan 3 soli. Belakangan kemudian kegerakan Protestan berkembang. Lalu dari 3 soli itu berkembang menjadi 5 soli. Dan kegerakan Protestan terus berkembang sehingga muncullah aliran-aliran seperti Baptis, aliran seperti Calvinis, aliran seperti Arminian, terus sampai pada tahun 1906 Pentakosta lahir. Ya, jadi secara tradisi gereja Pentakosta karismatik itu juga ada akarnya di Martin Luther, walaupun dia basic sekali, dia belum sampai ngebahas akhir zaman.
Dia belum ngebahas mengenai baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Dia belum membahas mengenai perjamuan kudus begitu ya. Sampai dalam pokoknya udah lakukan aja. Nanti belakangan baru para teolog-teolog itu kemudian mengembangkannya. Dan mengenai 5 ini gereja Katolik juga mempercayai dalam kadarnya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh yang Katolik nggak percaya ini. Enggak. Sudah diterima juga. Tapi tentu mungkin kadarnya ada berbeda ya. Nah, Martin Luther mengajarkan 3+2. Belakangan ya murid-muridnya Martin Luther mengajarkan 5 hal ini. Ini bahasa Latin, sola scriptura. Artinya apa? Bahwa kita bisa belajar Tuhan, kita belajar kebenaran hanya dari Alkitab. Katakan hanya dari Alkitab. Ya, scriptura, bahasa Inggrisnya scripture, dari tulisan kudus. Ya, sola fide, ini bahasa Latin, bahasa Inggrisnya faith. Ya, jadi hanya oleh iman kita bisa terima Tuhan, kita hanya bisa terima keselamatan dengan iman. Katakan iman. Lalu sola gratia. Ini dari bahasa Latin gratia jadi grace, kalau dalam bahasa Belanda jadi gratis. Nah itu dia. Jadi gratis itu sebenarnya anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Tapi terimanya dengan iman tadi. Ya, jadi kalau ada nama sola gratia, sola gracia kalau bahasa Spanyol, sola gratis kalau bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Ya, jadi hanya oleh anugerah kita bisa diselamatkan. Lalu ada solus Christos. Solus itu artinya hanya di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Ya, jadi kita bisa terima anugerah karena iman, kita tahu dari Alkitab siapa yang kasih kita keselamatan itu? Kristus. Dan keselamatan itu tetap berlaku sama kita selama kita di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus ya nggak selamat. Gimana Pak caranya saya ada di luar supaya tetap selamat saat pun di luar? Gak bisa, hanya di dalam Kristus. Ya, jadi selama kita dalam Kristus, selamat. Di luar Kristus, ya nggak selamat. Gimana caranya yang di luar bisa selamat? Balik aja ke dalam, selesai. Ya kan, sederhana. Nah, karena dari Alkitab kita dapat, dari karena iman kita terima, semua hanya karena anugerah dan hanya di dalam Kristus ada keselamatan, maka ya wajar dong. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang telah mengutus Kristus, putranya yang tunggal dari Allah Bapa, menyelamatkan kita, memberikan kita anugerah, kita terima dengan iman, dan kita memiliki Alkitab untuk menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya. Sederhana ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, oh ini rupanya pilar teologianya. Anda dengar sekarang khotbah-khotbahnya, oh ini dia. Ini dia fondasi dari kekristenan. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu yuk buat Tuhan. Nah, Alkitab kita kalau mau dipres gitu ya, dicari sarinya tuh apa, sebenarnya itu hanya bicara 2 hal. Alkitab kita, kalau kita mau jujur. Yang pertama, Alkitab kita berbicara dan mengarahkan pada satu pribadi, namanya Yesus. Katakan Yesus. Perjanjian lama mengarah kepada Yesus, perjanjian baru menceritakan tentang Yesus. Perjanjian lama para nabi-nabi, Abraham, Musa dan yang lain-lain menantikan Tuhan Yesus. Perjanjian baru menyatakan Tuhan Yesus telah datang dan akan datang kembali. Ya, by the way nanti jangan pertanyaannya Pak rapture jadi atau enggak jadi. Cuma bukan tanggal ini, itu aja. Ya, haleluya. Banyak yang ribut di internet. Pak Rososana sekarang jadi atau kapan? Enggak tahu. Yesus tahu, cuma Yesus enggak kasih tahu sama kita. Itu aja masalahnya ya. Jadi jangan jadi sok tahu, begitu aja. Yang kedua, Alkitab itu kalau mau diperas lagi sebenarnya ngomong apa? Soal keselamatan. Salvation, that's it. Karena orang pernah di dalam Tuhan, keluar dari Tuhan, sekarang Tuhan tarik lagi supaya ada di dalam dia. Jadi salah kalau kemudian orang debat begini, Pak Alkitab itu nggak akurat, mana itu kagak membahas matematika. Ya memang bukan buku fisika, ya kan. Pak Alkitab nggak akurat, masa hanya ngebahas mengenai keuangannya persepuluhan. Nggak bahas investasi, bitcoin, menabung, itu. Ya memang karena bukan itu, kan kembali ke Tuhan. Termasuk kekayaanmu kembali lagi ke Tuhan. Gitu aja. Pak Alkitab kok nggak ngebahas gitu bagaimana sembuh dari kanker dan yang lain-lain. Karena nanti kanker itu akan ditinggalkan di bumi. Kita masuk Yerusalem baru, nggak ada kanker di sana. Lihat, ngerti ya? Jadi Anda jangan salah tangkap. Pak, di Alkitab katanya dari teman di sebelah, mana Yesus nggak pernah ngomong, akulah Tuhan, sembahlah aku. Iya, karena Yesus agamanya nggak sama dengan agama yang di seberang sana. Jadi jangan paksakan standar seberang sana berlaku di sini. Kan biar sama aja, gitu. Ya, jadi Anda harus ngerti bahwa Alkitab ini kalau mau dilihat berfokus kepada satu pribadi, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Lalu mengenai apa? Mengenai keselamatan.
Nah, kalau cuma selamat cuma ngomongin sorga dong Pak. Enggak. Kita sedang bicara mengenai keselamatan yang sempurna di sorga. Tapi juga Alkitab bilang perjalanan menuju sorganya jangan sampai gagal ya. Jadi sudah ceritain mengenai sorga. Yang jadi masalah kadang-kadang gagal di perjalanan menuju sorga. Itu yang dihotbahkan hari Minggu. Ilustrasi, pengen ke puncak. Aduh macet banget Jagorawi. Kayaknya enakan disentul nih, belok dulu. Ya gak jadi puncak. Biarpun di Sentulnya ada restoran, ada kafe, makanannya ada. Ini sedikit promo karena saya tinggalnya di Sentul, begitu ya. Tapi Anda kan pengen ke puncak. Belok di Sentul biarpun enak, tetap Anda gagal nyampe puncak. Nah ini makanya Alkitab bilang, yes Anda sedang menuju ke sorga. Tanda kutip Yerusalem baru. Tapi ternyata di tengah-tengah ada kota lain. Ada Jakarta, ada Los Angeles, ada Singapura, ada Hong Kong, ada Jepang. Anda nyangkut di sana tetap gak nyampe Yerusalem baru. Nangkap ya saudara ya. Jadi inilah pilar pengajaran. Inilah intisari dari Alkitab itu. Katakan amin. Nah sekarang mari kita lihat satu demi satu. Supaya Anda bisa mencapai solideo gloria. Anda harus ikuti dulu yang soli-soli itu tadi. Soli-soli itu. Kalau enggak, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kalau ditanya para orang tua, ya, kenapa sih anak saya kayaknya susah banget nyembah Tuhan? Ya, masih lebih asik melihat kebaktian lansia, disuruh tepuk tangan nari masih mau. Oma-oma tuh kalau disuruh nari malah lebih seru. Anak-anak muda banyak yang jaim, ayo tepuk tangan. Kita pikir anak muda yang bisa loncat-loncat, sekarang agak terbalik. Yang lebih seneng loncat-loncat malah opa-oma, ya. Yang anak muda banyak banget gayanya begitu ya, diam-diamnya. Giliran nanti K-popnya keluar, Twice, Hearts to Hearts atau whatever lah namanya itu semua sekarang. Ya kan baru jalan gitu. Loh ya. Orang tua bilang gimana ya anak saya supaya deep worship. Saya bilang sudah dijelaskan gak tentang Yesus? Sudah dijelaskan gak tentang keselamatan? What's the point of having deep worship if I don't know what I'm doing right here? Apa gunanya saya tahu mengenai kenapa saya harus menyembah Tuhan dengan dalam kalau saya gak tahu purpose-nya ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? So, before kita mencapai puncak, soli deo gloria, yuk kita lihat dulu soli-soli itu. Kelihatannya basic, tetapi yang basic ini diperlukan supaya bangunan kita untuk menyembah Tuhan bisa tinggi. Katakan amin. Ya, mari kita lihat sola scriptura, hanya dari Alkitab. Ayatnya banyak, tapi malam hari ini untuk tiap poin saya ambil ayat-ayat tertentu saja. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Paulus menulis begini kepada Timotius, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Wah tuh kan, Alkitab menuntun kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. To Jesus, salvation, Christ. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau engkau lihat ayat ini, saya kasih rahasianya. Kitab Perjanjian Baru, waktu Paulus tulis ini belum tersusun. Kitab Perjanjian Baru, pada waktu 2 Timotius ini ditulis, belum tersusun. Nanti baru era bapak-bapak gereja, ada yang namanya Uskup Anastasius yang merangkum ini. Ya kan? Jadi waktu Paulus bilang sama Timotius, ingatlah sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang mana yang Paulus maksudkan? Perjanjian Lama. Jadi perjanjian lama saja sudah mengarahkan jemaat mula-mula pada waktu itu kepada Kristus dan kepada keselamatan. Jadi jangan bilang perjanjian lama gak ada gunanya. Justru perjanjian lama mengarahkan dari pengorbanan anak domba kepada anak domba Allah. Lihat. Kalau ada yang bilang, di zaman perjanjian lama Tuhan yang gak kasih, Tuhan baru kasih di perjanjian baru. Itu salah teologianya. Kalau berdasarkan hukum Allah yang berdosa harus langsung mati. Tapi faktanya di perjanjian lama banyak yang bikin dosa, gak langsung mati kan? Tapi Tuhan buat perjanjian, nanti aku yang akan tebus dosamu itu. Sementara ini kalau engkau beriman padaku, korbankan anak domba. Waktu kau korbankan darah itu, bukan darah itu yang membuat engkau diampuni. Tapi karena engkau beriman, kelak anakku yang tunggal, namanya Yesus yang akan mengganti dosamu itu. Lihat, jadi tindakan orang perjanjian lama dulu pas membelek darah dan anak domba itu, bukan darah anak dombanya itu yang buat mereka jadi kudus. Tidak,
beriman, nanti anak domba Allah yang sesungguhnya akan datang. Lihat, jadi itu mengarahkan. Oke? Nah, setelah menuntun kepada keselamatan, kepada iman, baru ayat 16. Setelah selamat, setelah terima Yesus, baru bisa diajar. Baru bisa dinyatakan kesalahan. Baru bisa memperbaiki kelakuan. Baru bisa mendidik orang dalam kebenaran. Pastor, anak saya udah umur 16 tahun. Gimana ya, dia gak mau bertobat begini-begini. Anakmu udah terima Tuhan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Oh, dia sering datang ke gereja. Dia mah sering saya bawa. Kalaupun gak mau saya tarik telinganya. Bu, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dia sudah lahir baru belum? Iya Pak Kris, dia sudah ke gereja tiap minggu. Anda tidak dengar pertanyaan saya, Bu. Sudah lahir baru belum? Oleh karena mulutnya dan karena imannya dia menyatakan sendiri. Bukan karena ibu lahir dari keluarga Kristen. Bukan karena dari keluarga Kristen. Bukan karena ke gereja setiap minggu. Tapi karena imannya sendiri. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus segitunya Pak. Harus segitunya. Harus segitunya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara di MOI atau di Tamsir 1D ini. Masih ada tradisi nggak anak di sekolah minggu. Ulang tahun yang ke-12. Guru sekolah minggunya akan rayakan. Setelah itu dia ditanya, kamu mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gak? Kalau mau dituntun Roma 10, 9-10. Lalu tanya, kamu mau baptis selam gak? Mau. Kalau mau baptis selam nanti gurunya akan ngomong sama orang tuanya. Anakmu sudah umur 12, menurut hukum Taurat dia sudah dewasa. Bisa ngambil keputusan imannya sendiri. Kami di Jemaat Induk Senayan, setiap kali anak umur 12 akan selalu ditanya pertanyaan seperti itu. Itu SOP-nya. Makanya banyak umur 13, 14, 15 itu yang ngantri untuk dibaptis selam. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh salah. Kita nggak boleh salah. Nah balik lagi sekolah skriptura hanya dari Alkitab. Alkitablah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Alkitablah yang akan menuntun kita kepada Yesus. Alkitablah yang menuntun kita kepada keselamatan. Hanya Alkitab. Anda tidak bisa expect orang lihat gunung, orang lihat awan begitu lalu bertobat. Nggak ada. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang disembah? Kalau dia mau bertobat harus berdasarkan standar Alkitab. Bukan hanya sekedar datang. Alkitab katakan kalau mau bertobat begini. Mau terima dimateraikan baptis selam. Standarnya balik lagi ke Alkitab. Yang kedua, sola fide. Hanya oleh iman. Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Apa dasarnya untuk sombong dalam hidup? Nggak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan. Melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Wow. Udah belajar perjanjian lama lalu ditanya. Apakah karena melakukan Taurat orang diselamatkan? Tidak. Bukan karena perbuatan. Bukan karena menyombongkan saya orang baik dong, saya selamat. No, bukan. Nanti kita lihat itu hanya karena anugerah yang kita terima sama iman. Itu aja. Kalau melakukan Taurat itu selamat masuk sorga, faktanya yang melakukan Taurat yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bayangkan itu. Yang melakukan Taurat loh yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dari mana? Yang melakukan Taurat loh yang bunuh-bunuhin orang Kristen. Yang namanya Saulus, dia yakin banget dia melakukan Taurat. Dengan dia membunuh-bunuh orang Kristen pada waktu awal-awal hidupnya. Ternyata dia bilang enggak, Taurat tidak menyelamatkan. Tidak, iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Nah hari ini pertanyaannya, iman kita diarahkan kepada siapa? Jadi harus benar gini saudara ya. Loh Pak, artinya apa Tauratnya ditinggalkan? Tidak. Setelah kita selamat, ada beberapa dari hukum Taurat yang masih berlaku. Ada juga yang tidak berlaku. Yang masih berlaku itulah yang kita teruskan sampai sekarang. Yang disebut dengan hukum moral atau 10 perintah Allah. Oke, lanjut. Berikutnya. Yang disebut dengan sola gratia atau hanya karena anugerah. Katakan anugerah. Katakan kasih karunia. Bedanya apa Pak Kris? Sama aja. Ya. Kalau Anda pergi ke Malaysia diganti dengan rahmat. Nah, kan rahmat, anugerah, kasih karunia. Kita bisa berdebat mengenai definisi. Tapi basically semuanya grace. Ya, begitu bicara mengenai gratia atau grace, itu semua terjemahannya bisa anugerah, bisa rahmat, bisa kasih karunia. Tapi saya pakai kata anugerah karena Alkitabnya katakannya anugerah. Perhatikan Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Yang tadi kita bahas.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, dari sini sebenarnya sudah ketahuan, tidak ada orang masuk sorga karena berbuat baik. Enggak ada. Semua orang pada dasarnya ke neraka. Gimana caranya supaya selamat dan tidak masuk neraka? Terima anugerah keselamatan dari Kristus dengan iman. That's it. Seringkali kita tidak menginjil, tidak menuntaskan amanat agung, tidak membawa orang untuk Jesus for Everyone Pentakosta ketiga 2033 karena kita pikir nenek saya baik, teman saya baik, istri saya baik, anak saya, keponakan saya baik. Kenapa saya harus menginjil sama dia? Dengarkan baik-baik, tidak ada orang baik masuk sorga. Gak ada. Hanya orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena dia menerima anugerah keselamatan itu dengan iman, itu yang masuk sorga, Bapak Ibu. Ya, sebab kalau masuk sorga, syaratnya adalah berbuat baik, maka sorga akan menjadi tempat yang sangat tidak nyaman. Bayangkan Anda di sorga ketemu teman Anda, seandainya sorganya syaratnya masuk sana adalah kebaikan. Orang akan adu, lu bikin kebaikan apa? Wah lu mah dulu kayaknya kurang ajar di bumi, kan gua tahu lu teman hopeng waktu SMA. Ya gua emang waktu SMA kurang ajar Kris, tapi gua punya 20 anak asuh. Wih keren. Kris lu gimana? Gua mensupport 5 sekolah teologi. Keren. Datang lagi teman satu lagi, cemen lu semua. Gua mendirikan 5 rumah sakit gratis semua. Wih, semua saling menyombongkan kebaikan. Surga isinya jadi orang-orang yang sombong, menyombongkan kebaikan. Sementara malaikat sombong aja Lucifer didepak keluar dari sorga. Anda pengen menyamai atau ngikutin Lucifer? Nggak bagus kan? Jadi masuk sorga dengan standar kebaikan sebenarnya nggak masuk akal. Lalu siapa dong yang masuk sorga? Masuk sorga tuh begini, kok lu ada di sini? Iya gue buat dosa, tapi gue diselamatkan waktu gue dengar berita penginjilan di KKR. Kris lu di mana? Gue juga seharusnya ke neraka. Seharusnya gak masuk sorga, tapi tempo hari gue nyangkut. Tahun 1997 GBI Wisma Karsa Pemuda, gue bertekuk lutut di situ. Datang lagi, James, contohnya namanya, lu kok bisa bertobat, lu kawin cerai 8 kali. Iya, tapi suatu hari gue datang ke Moy. Waduh, gue dengar firman Tuhan, gue menyerahkan diri. Sorga isinya adalah orang-orang yang sadar gak layak masuk sorga. Berdosa semua, seharusnya ke neraka. Tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhanlah segala-galanya, Tuhanlah sumber keselamatan saya tidak layak di sini tapi Tuhan melayakkan saya. Itu isinya sorga. Nangkap Bapak Ibu Saudara, jadi konsep mengatakan masuk sorga karena berbuat baik, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, tidak masuk akal. Gak masuk akal, standarnya apa baiknya? Apa standarnya? Gak bisa, sampai sejauh mana? Kita masuk ke sorga bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan baik sama kita. Yang mengerti beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, lalu solus Kristus, hanya di dalam Kristus. Katakan hanya dalam Kristus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi melalui Kristus kita beroleh keselamatan, di dalam Kristus kita berjalan menuju kesempurnaan keselamatan itu. Hanya di dalam Kristus. Ya. Jadi pengertian murtad apa? Dia di luar Kristus, that's it. Ya, bukan KTP. Bukan KTP, itu standar politik dan standar hukum. Tapi secara iman, dia di luar Kristus. Waduh Pak, kalau di luar Kristus berarti dia gak bisa selamat. Bisa selamat. Selama dia masih bernafas. Tapi kalau sampai nafas yang terakhir dia tetap bersikeras juga, ya sudah, hilanglah kesempatan. Pak, bagaimana dengan mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus terus akan mendorong orang bertobat sampai nafas yang terakhir. Kalau nafasnya hilang, lalu dia tetap tidak bertobat, itulah yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus. Final, Roh Kudus sedih. Sampai titik terakhir orang ini tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau masuk sorga. Ngerti ya maksudnya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi kita nggak kayak agama lain, udah murtad sudah hilang keselamatan. No. Selama matahari masih bersinar bagi dia, selama hidupnya masih bernafas, masih tetap ada kesempatan untuk orang itu kembali kepada Kristus. Katakan amin. Ya, oke. Nah, implikasinya apa setelah yang dari 4 ini kita pelajari? Seperti yang saya katakan tadi, soli deo gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Nah, kalimat soli Deo Gloria dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunaninya kurang lebih sama, tercatat sebenarnya di Wahyu 5 ayat 13. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan ketika orang-orang menaikkan soli Deo Gloria, bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada Anak Domba, Tuhan yang telah berkorban bagi umatnya. Mereka menaikkan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang telah menarik kami dari lumpur dosa, Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi kami. Makanya mereka bertenyarak itu siang dan malam. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau rindu di sini, maaf dari atas ini saya lihat mayoritas bukan generasi Yeremia. Maaf kalau agak bias begitu ya. Tapi tipis-tipis lah di atas, lebih tua sedikit dari Yeremia begitu. Ya, kalau Anda pengen melihat generasi Yeremia mau bertobat, kabarkan keselamatan sama mereka. Kabarkan keselamatan sama mereka. Jangan Anda pikir anak muda asal sekedar datang selamat. Belum, cek dulu, cek. Saya kalau jalan kemana-kemana saya selalu titip pesan sama para gembalaku. Pastikan status anggota kulmu itu sudah lahir baru semua ya. Itu tugas utama dan tugas termulia dari seorang gembala. Memastikan semua domba yang di dalam kawanannya dombanya Allah. Jangan muncul kambing di dalam, begitu aja. Kalaupun ada, kasih keselamatan, berubah status dia jadi domba. Begitu. Dan tuntun terus domba-domba ini sehingga akhirnya dia tampil sebagai singa. Singanya Allah, begitu. Kalau di dalam gereja Anglikan, until lambs become lions. Wah, itu dia. Sampai domba-domba itu menjadi singa-singanya Allah. Lihat, jadi saudara balik lagi ke sana. Kenapa orang bisa mengatakan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan semuanya kemuliaan. Karena mereka telah menerima keselamatan. Katakan amin. So it's not about the music. It's not about the rhythm. Bukan itu. Tapi waktu Anda ya sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ini Tuhan semesta alam nih. Bisa pilih pergi ke planet lain. Bisa pilih bumi ini hancur karena matahari. Dia pilih aja galaksi yang lain. And yet dia datang loh untuk Anda. Anda sadar nggak? Tuhan tuh menyelamatkan Anda. Sejak bumi belum diciptakan. Dia suruh Musa tulis perjanjian lama demi menyelamatkan Anda. Dia suruh Yosua tulis demi menyelamatkan Anda. Dia suruh Samuel tulis demi menyelamatkan Anda. Dia suruh Hagai, Yunus tulis demi menyelamatkan Anda. Dia suruh Markus, Lukas, Yohanes, Paulus nulis demi menyelamatkan Anda. Bayangkan sejak dari zaman dulu tuh Tuhan sudah nulis ini semua hanya untuk selamatkan Anda. Maaf kalau saya sedikit jadi emosional di sini. Anda sadar nggak itu? Anda sadar nggak Tuhan tuh transendental. Anda belum nongol dia sudah bikin surat cintanya duluan sama Anda. Bayangkan itu. Anda ngerti nggak? Dan sekarang Tuhan pun tetap bicara sama Anda. Besok Tuhan akan tetap bicara sama Anda. Saya hari Minggu akan berkhotbah spill ya, tapi bukan di rayon 1D, saya khotbah hari Minggu besok. Saya di Sumatera. Spill ya. Saya nangis nih. Anda tahu nggak? Kenapa Tuhan ngomong sama Petrus? Sebelum ayam berkokok 3 kali Petrus, kau tuh akan mengkhianati aku. Tahu cerita itu ya? Dan ketika Yesus diadili kan beberapa nanya, oh ini muridnya Yesus. Bukan, aku bukan muridnya Yesus. Oh ini orang Galilea sama nih logatnya. Enggak, aku enggak kenal. Sampai dia bersumpah, demi sumpah aku tidak kenal orang itu. Lalu berkokoklah ayam 3 kali, yang artinya apa? Pagi merekah, pagi datang. Dan ketika Petrus berhadapan muka dengan Yesus, maka apa yang Tuhan Yesus katakan, Petrus sadar gue sudah berkhianat nih sama Tuhan gue. Tapi saudara lihat gak kisah itu indah? 3 kali ayam berkokok, itu terjadi setelah Petrus menyangkali Yesus. Tapi 3 kali ayam berkokok artinya pagi sudah datang. Dan karena pagi datang, kasih Yesus kepada Petrus diperbaharui. Selalu baru kasih Tuhan, tiap pagi dia memperbaharui kasihnya buat kita. Even Petrus makanya dia nangis, gue udah buat dosa nih. Gue belum sempat datang sama Tuhan, ampuni aku. And yet Tuhan sudah siapkan pengampunan sama dia. Anda lihat gak dalamnya itu? Yesus gak bilang begini, lu akan berkaitan sama gua setelah matahari, setelah ayam berkokok. Enggak, sebelum itu.
By the time dia selesai pengkhianatannya dia dengan statement itu, barang siapa yang tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak akan akui dia di hadapan Bapakku dan malaikat-malaikat di sorga. Yesus ngajar itu loh di Matius. And yet ini sekarang, Petrus gak mau mengakui Yesus. Tapi Yesus sadar, no, ada kasih yang baru untuk kamu Pet, tenang aja. 3 kali berkokok, kasih yang baru tersedia bagi Petrus. Tuh Tuhan tuh Tuhan. Tadi sore mungkin Anda ngomong gak benar, tapi besok pagi Tuhan udah siapkan untuk Anda pengampunan. Tinggal Anda ambil aja, minta ampun sama Tuhan. Hari ini mungkin Anda gagal, besok matahari udah nongol duluan sebelum Anda bangun barangkali. Tuhan sudah siapkan lagi hari yang baru buat Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak soli Deo Gloria sama Tuhan? Lihat kalau engkau sadar, kasih Tuhan selalu baru bagiku. Setiap pagi, diperbaharuinya. Kitab Ratapan katakan demikian. Gimana Anda enggak ngomong sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Why? Why Anda berterima kasih sama Tuhan? Why Anda sujud sama Tuhan? Dapatkan ini baik-baik. Dapatkan ini baik-baik. Kita nih seharusnya gak bisa menyongsong matahari loh besok. Tapi Tuhan sudah janji, besok, bahkan sebelum kau bangun terlambat saat teduh, bahkan aku sudah siapkan kasih yang baru. Kalau udah kayak gitu Anda udah gak terlalu peduli lagunya kayak apakah lagu baru. Gak kena nih sama saya Pastor. Saya juga kadang-kadang nada tertentu kayak lagu ska. Mohon maaf kalau worship leader ada suka lagu ska. Saya gak kena lagu ska. Apa yang terjadi pada itu? Saya cuma baca teksnya. Wih, kata-katanya bagus. Lagunya pep. Tapi kata-katanya bagus nih, saya bisa nangis. Wah ini benar nih kata-katanya. Planet Shakers kemarin di SICC. Sama sekali saya gak tahu lagunya. Turn it up with the shout of praise. Apa sih baca dulu aja deh. Wih kata-katanya bagus. Nangis saya. Anak mudanya jingkrak-jingkrak saya tetap nangis. Tuhan benar Tuhan. Benar Tuhan. Miracle worker benar Tuhan. Lihat. Alami lagi kasih itu Tuhan, sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan ya. Haleluya. So implikasinya apa ya? Ketika prinsip-prinsip aplikasi dari kita meninggikan Tuhan. 3 hal sederhana. Waktu kita mengatakan soli Deo Gloria, maka artinya kita harus memuliakan Tuhan dengan keseluruhan hidup kita. That's it. Kalau kita katakan segala pujian dan penyembahan hanya untuk buat Tuhan, artinya segala, everything hanya untuk Dia, termasuk hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 31, jadi baik kamu makan atau minum, ataupun kamu melakukan sesuatu yang lain, DLL, ETC, DSB, begitu ya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Ketika engkau lagi pesan makanan yang datang tidak sesuai dengan ordermu, lalu engkau mau protes, kalau engkau protes pastikan engkau tidak memuliakan nama Tuhan, engkau tidak mempermalukan nama Tuhan. Kan begitu. Waktu lagi nyetir di jalan dipepet, rasanya pengen marah, pengen tegur, boleh negor orang kalau salah, tapi tegurlah jangan sampai mempermalukan nama korps. Nah itu dia. Ya kan? Waktu kita makan, lagi minum, lagi lakukan apapun, serahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. That's it. Seluruhnya hidup kita. Ya. Jadi kayak nyanyi lagu hidup ini adalah penyembahan. Itu bukan lagu orang pengen mati, bukan. Itu adalah statement teologi yang sehat. Ya, kadang-kadang anak muda kok nyanyi lagu itu, sini lagunya opa oma ini ya, kau bertobat juga itu. Itu benar kok lagu itu. Muliakan Tuhan dengan keseluruhan hidup kita. Artinya apa juga, gak cukup bagi kita hanya sekedar jadi jemaat. Ayo hidup kita ini juga dipakai untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Katakan amin. Yang kedua, implikasi dari soli Deo Gloria adalah artinya kita juga harus memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil kerja kita. Tadi kan seluruhnya. Kalau seluruhnya artinya termasuk harta dan hasil kerja kita. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Ini bicara buah sulung, ini juga bicara persepuluhan. Tapi juga berbicara sebenarnya 100% harta kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang 90% engkau kelola dengan hikmat Roh Kudus. Yang engkau percayakan kepada Tuhan melalui gereja adalah yang persepuluhan dan buah sulung. That's it. Saya mengecam dengan terang-terangan di YouTube dan yang lain-lain. Hamba Tuhan yang melarang jemaat kasih persepuluhan dan buah sulung. Artinya ngajar jemaat untuk ngelihat dirinya dulu sendiri. Itu salah. Kalau Tuhan adalah yang utama.
Kalau Tuhan adalah yang pertama dan segala-galanya, potongan pertama dari apapun kasih dulu sama Tuhan. Kalau tahun 80-an kau berkata, yang terutama di dalam hidup ini, kasih dulu sama Tuhan yang pertama. Kalau tahun 90-an kau berkata, satu-satunya yang ku andalkan, kasih dulu sama Tuhan yang pertama. Kalau memang dia adalah soli deo gloriamu. Tahun 2020 kalau kau berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, buktikan kasih sama Tuhan terlebih dahulu. Tapi kalau kitanya ngapain gua kasih ke Tuhan, kasih ke gereja. Saya khawatir Anda tidak dalam, maaf bukan menuduh. Tidak dalam mengerti betapa baiknya dan kasihnya Tuhan itu sama kita. Kalau Anda mengasihi Tuhan, saya sangat terkagum dengan pendeta Rick Warren. Kalau pernah dengar ya bukunya Purpose Driven Life. Anda tahu nggak pendeta Rick Warren adalah pendeta terkaya saat ini di dunia. Tapi dia memberikan 90% hartanya tiap bulan kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa gini? Tuhan, saya mau jadi reverse tithers, pembalik persepuluhan. 10% cukup untuk saya, 90% untuk Tuhan. Itu Rick Warren. Saya sama istri saya, sejak kami selesai baca buku Rick Warren, dibilang saya juga mau kayak begitu. Saya mau kayak gitu, 90 untuk Tuhan, saya 10 aja. Dan kami lakukan per tahun, tambahin angka persennya, tambahkan angka persennya. Ya kan, kadang-kadang aduh masih butuh, oke mundur dikit. Tapi yang 20% ini bukan sombong, teladan aja. Persepuluhan kami bukan 10%, 20% at least. Kami gak mau turun lebih rendah dari itu. Ya kan, dan puji Tuhan termasuk masa pandemi kami gak pernah turun dari itu. Kami pengen naikin terus. Biar saya yang 10% Tuhan, engkau 90. Reverse tither, saya gak bilang Anda harus kayak begitu. Tapi kami sungguh-sungguh mau soli deo gloria. Wong nanti Yerusalem baru dapat mahkota kok. Buset, wow. Nah makanya hamba Tuhan yang bilang gak perlu persepuluhan buah sulung. Apa yang diajarkan sama jemaat? Dirimu nomor 1, Tuhan nomor 2. Jangan. Kalau Tuhan nomor 1, ya nomor 1 dalam segala hal. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga adalah implikasi dari soli deo gloria adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan kesaksian dan puji-pujian kita. Jadi bukan hanya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harta kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita juga harus menceritakan sama orang. Apa yang Tuhan sudah buat sama kita. Anda tidak perlu tunggu, oh saya sudah menang undian sehingga saya dapat mobil dari Cina yang listrik itu. Enggak perlu. Anda bilang saya baru dapat otopet kemarin, enggak jadi masalah. Enggak pernah dapat voucher 50.000 makan di Moi. Itu pun sudah kesaksian. Oke, kesaksikan ceritamu. Dan yang kedua, ekspresi pujian kita. Lihat di dalam Mazmur 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Gampang ngecek kalau lagi ngomong kebanyakan. Bukan gini. Waktu Anda lagi berbicara atau mungkin gak ngomong sama teman. Lagi sendirian nih. Ini kebanyakan ngomongnya apa di sini? Diem, dikunci. Atau nyanyi. Atau bahasa roh maybe. Coba cek aja. Saya belajar ayat ini. Kalau bisa lagi jalan kemana nyanyi aja. Di kantor orang Pak Kris nih pendeta banget. Bukan pendeta banget, kamu juga harus begitu. Nyanyi aja. Menuju ke lift kan. Ya kan, wah. Yang membelah laut, yang membuka dadai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Ting, masuk ke dalam. Rame banget. Pasti kan ada pujian dalam mulutmu. Gak tahu lagunya apa, kerupan nadanya bahasa roh. Engkau kan memuliakan Tuhan. Ayo, berikan mulut ini juga menjadi puji-pujian dan penyembahan. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Kata Daud, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Orang tidak akan bisa mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa kalau dia tidak merasakan kasih Tuhan. Kalau dia tidak sadar betapa dosa itu destruktif dan bahayanya luar biasa. Sampai dia sadar Tuhan sampai mengambil langkah yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berkata soli deo gloria, give all the glory to God. Kita mulai dari basic dulu. Kita memuji Tuhan karena dia menyelamatkan kita. Yang lainnya itu hanya tambahan. Jangan hanya memuji Tuhan karena kesehatan, keuangan, atau berkat-berkat yang terukur. Semua itu fana.
Orang yang pernah sakit disembuhkan, pada akhirnya akan meninggal juga. Orang yang dapat berkat uang, tapi pada waktu nanti kita masuk fase hidup itu adalah hidup fase mantap, makan tabungan. Pasti juga gak semua harta kita bisa kita nikmati 100%, ada sebagian yang harus kita wariskan pada anak-anak kita. Gak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang bertahan. Semua orang pada akhirnya entah akan meninggal secara sakit penyakit atau secara instan, dua kemungkinan saja, atau rapture yang ketiga, ya kan? Harta tidak ada yang kekal, inflasi akan tetap terjadi, perang dan pandemi semua terjadi. Apa sih yang kekal? Keselamatan di dalam Tuhan, selama kita tetap dalam Tuhan, itu yang kekal. Baiklah kita memuji dan menyembah Tuhan karena Dia Allah yang menyelamatkan kita. Yang mengerti, yang mau, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum saya berikan waktu untuk kita mau ada tanya jawab, Pak ya. Oke, saya rindu dulu kita angkat satu pujian, bolehkah? Puji penyembah. Boleh kasih saya A? Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dan berterima kasih. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sembah Dia, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau menyelamatkan kami, Engkau lakukan segalanya Tuhan buat kami. Kami tidak layak, tapi Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yang harusnya sudah mati, kami yang seharusnya tidak layak, Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau percaya pada kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus.
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang melakukan segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau segala-galanya, segala hormat, pujian, ucapan syukur, kagungan, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan di khotbah tadi? Ada, silakan. Ada yang mau tanya? Ko Erwin? Sebelah sini ada yang mau tanya, Bapak Ibu, silahkan. Luar biasa artinya khotbah malam hari ini ya. Ada Bapak? Yuk, jangan malu-malu. Kalau di Cool kan kita juga kan tanya jawab ya. Jadi kita juga sama nih. Sama saja kayak di dalam Cool ya. Silakan. Saya tunggu sebentar lagi. Oh, udah paham semua, Pak Kris. Luar biasa. Penjelasannya sangat clear gitu ya. Sesuai dengan bahasanya, Pak. Thank you, Pak Kris. Ada ya? Oh ya, oke, silakan. Shalom. Saya Ana dari Kul Cempaka. Yang saya ingin tanya Pak Kris, apakah keselamatan itu bisa gugur? Apakah kadang kan kita pikir bahwa kita sering melakukan banyak hal, banyak salah, terus yang di luar konteks kita pikirkan bahwa tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan. Tuhan kan janjikan bahwa kepada setiap orang beroleh keselamatan. Apakah keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan itu bisa gugur, Pak? Itu aja yang mau saya tanya. Ya, terima kasih Bu Ana dari Kul Cempaka ya. Ini pertanyaan yang bagus dan spesifik. Apakah keselamatan bisa gugur? Dari sisi Tuhan, keselamatan tidak bisa gugur. Tuhan sudah berjanji dan Dia setia kepada janjinya untuk menyelamatkan kita. Tetapi Alkitab juga berkali-kali menunjukkan bahwa manusia tetap memiliki yang namanya kehendak bebas. Tuhan memang kasih kehendak bebas sama kita, tapi bukan artinya kita bisa bebas berkehendak. Karena kasih yang sejati membutuhkan respon yang tulus. Kalau kita nggak punya kehendak bebas, maka kita semua gampangnya jadi robot. Supaya kita bisa mengasihi dengan tulus, maka kita juga harus punya kehendak bebas. Tetapi sisi lain dari kehendak bebas artinya kita juga bisa memilih tidak mengasihi Tuhan. Dan ini adalah resiko yang memang Tuhan perhitungkan dan Tuhan tahu berikan sama kita. So kalau ditanya apakah keselamatan bisa gugur, dari pihak Tuhannya tidak gugur. Dari pihak kitanya yang menggugurkan keselamatan itu. Di Alkitab kurang apa Adam dan Hawa? Kurang apa? Dia ada di Taman Eden itu. Tetapi mereka memilih untuk tidak mendengarkan satu perintah yang sederhana dari Tuhan, jangan makan dari pohon itu. Cuma itu aja, cuma satu perintah hari itu yang mereka pada waktu itu yang mereka pinta. Tapi di situ pun ternyata mereka memiliki kehendak bebas mau nurut Tuhan atau nggak mau nurut Tuhan.
Tapi mereka memilih untuk tidak mau nurut Tuhan. Sehingga yang tadinya Taman Eden menjadi Taman Edan. Begitu. Ya. So keselamatan tidak bisa gugur di pihak Tuhan. Tapi kitanya bisa keluar dari keselamatan. Bagaimana caranya supaya orang kembali lagi kepada keselamatan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia. Barang siapa yang minta ampun sama Tuhan, kembali lagi sama Tuhan, Tuhan akan selalu terima lagi. Yesus mengajarkan bahwa sekalipun si anak bungsu itu yang sudah makan makanan babi, berarti sudah lebih rendah dia daripada babi. Orang makan babi, dia makan makanannya babi. Dan lebih lanjut kalau Anda lihat dalam kisah itu, si abang kan bilang anak bapak yang menghamburkan uang dan bermain dengan para wanita. Dia main pelacur loh. Seumur hidupnya si anak bungsu itu. And yet si bapak itu tetap terima ketika anaknya itu pulang. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Allah tidak bisa ampuni. Yang Allah tinggal tunggu kita balik sama dia. Kita balik sama dia. Keselamatan dari Tuhan tidak pernah gugur. Tapi kitanya harus responi dengan iman dan pulang lagi ke rumah Bapa. Kira-kira gitu jawabannya Bu Ana ya. Oke, thank you. Ini siap. bagus pertanyaannya, kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Satu lagi. Ya, silakan. Pak, satu lagi boleh? Boleh. Bahwa, kan dikatakan bahwa setiap orang itu sudah ditentukan. Jadi ada orang yang tidak ditentukan untuk masuk ke Yerusalem baru. Misalnya contoh nih kayak murid Yesus Yudas Iskariot. Kalau misalnya di Yudas Iskariot tahu bahwa dia adalah orang yang tidak dipilih masuk ke Yerusalem baru, alangkah menyedihkannya. Ini statementnya ini bagaimana ya Pak? Boleh dikasih penjelasannya ya Pak? Good. Wah ini yang baru yang membuat pastor membuka sampai bukunya. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara, kita jangan salah mengartikan mengenai kata ditentukan. Jadi gini, ini sedikit aspeknya Tuhan ya. Jadi Tuhan itu dia di luar dimensi kita. Bayangkan meja di depan saya ini, media ya. Katakanlah inilah kehidupan alam semesta. Oke? Tuhan itu di luar ini. Dia maha tahu. Dia tidak terkejut dengan keputusan yang diambil oleh manusia. Dia tidak menentukan Chris selamat atau Ibu Ana tidak selamat. Tidak begitu. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Berdasarkan itulah maka para penulis Alkitab mengatakan, oh oke. Jadi dari kemahatauannya Tuhan menentukan. Nangkep ya? Tuhan sudah tahu kita mau kemana sebenarnya. Tapi bukan artinya Tuhan yang bikin begini. Enggak, Tuhan tahu gitu. Nah dari kemahatauannya Tuhan itulah terjadi penentuan. Yudas tidak artinya ditentukan untuk mati, tidak. Kalau ini ada dua argumen. Ya, Yudas punya kesempatan untuk bertobat sama kayak Petrus, tapi dia memilih untuk bunuh diri. Artinya apa? Memang Yudas tidak mau bertobat. Artinya Yudas masih punya pemikiran hidup gua dong. Gua mau hidup, mau bunuh diri, terserah gua. Gua yang kontrol hidup gua. Bunuh diri itu dosa. Ternyata Yudas pun mengakhiri hidupnya dengan dosa. Bunuh diri itu dosa. Ya kan buktinya saya adalah Tuhan atas hidup saya. Sudah jelas. Tapi Yesus juga pernah ngomong kan di Yohanes, bukankah aku yang memilih kamu? Tapi satu di antara kamu adalah iblis. Yudas iblis. Loh, Yudas iblis Pak, dia kan manusia. Antikristus apa? Di Alkitab. Nanti zaman antikristus apa? Perwujudan dari iblis kan? Yudas adalah iblis yang ngomong Yesus. Iblis ditentukan untuk binasa. Jadi ada dua pendapat. Ya. Satu, Yudas tetap punya pilihan untuk bertobat. Tapi dia tidak bertobat. Di mana buktinya dia nggak mau bertobat? Dia bunuh diri. Dia tetap menganggap dirinya adalah Tuhan atas hidupnya sendiri. Ya kan? Sementara Petrus dia sadar, saya harus balik lagi sama Yesus. Makanya ketika dikabarkan, kubur itu telah kosong. Siapa yang nomor satu segera lari? Petrus. Walaupun yang nyampe duluan Yohanes, Petrus yang segera lari. Kenapa? Dia mau minta ampun. Yesus muncul di Galilea, dia yang cebur langsung pertama kali. Dia mau minta ampun sama Tuhan. Lihat, dia sadar, saya bukan Tuhan, itu Tuhan. Harus dia yang ngampunin. Yudas tidak demikian. Yang kedua, kemungkinan dari perkataan Yesus, Yudas adalah perwujudan dari iblis itu sendiri. Yang suka mengkhianati, yang suka menipu, dan bawaannya adalah kehancuran. Jadi Tuhan tidak menentukannya binasa atau ini, jangan dipandangnya seperti itu. Ya, dari kemahatauan Tuhan, Tuhan bisa tahu penentuan mana yang
akan masuk surga dan mana yang masuk neraka. Tapi itu tetap keputusannya di tangan kita. Ya, oke. Ini pertanyaannya bagus. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Makasih. Silakan. Shalom Pak. Nama saya Nani. Saya mau bertanya Pak. Tadi kan Bapak bilang tidak ada dosa atau kesalahan yang begitu besar yang tidak dapat Tuhan ampuni. Dan Bapak juga tadi sempat membahas tentang mendukakan Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana dengan menghujat Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan dengan menghujat Roh Kudus itu seperti apa ya Pak ya? Maksudnya apakah dalam bentuk kita berkata-kata atau mungkin terlintas di pikiran kita ataupun mungkin perbuatan kita gitu loh. Jadi sehingga itu yang membuat dosa itu disebutkan di Alkitab kan tidak akan diampuni ya. Dosa menghujat Roh Kudus. Terima kasih. Iya, pengertian menghujat Roh Kudus artinya adalah gini, Roh Kudus menuntun kita kepada Yesus yang adalah Sang Juru Selamat, dan Sang Juru Selamat ini Yesus menuntun kita kepada Bapa, oke, kepada Allah. Ini Tritunggal, kerja keselamatannya kayak gitu. Roh Kudus berbicara kepada kita, mendorong kita untuk percaya sama Tuhan Yesus, dan darah Tuhan Yesus menyucikan kita sehingga Yesus bisa bawa kita kepada Bapa di sorga. Nah, waktu dikatakan menghujat Roh Kudus bukan artinya ngomong hal-hal yang jelek tentang Roh Kudus, tetapi artinya gini, udah dibilangin Yesus adalah Tuhan, kau perlu bertobat. Dia nggak mau dengerin Roh Kudus, dia nggak percaya ada Yesus, dia nggak percaya ada Tuhan, dia nggak percaya bahwa bahwa ada keselamatan. Nah itu artinya menghujat pemberitaan dari Roh Kudus. Sama contohnya kalau saya ngomong sama Bapak Ibu Saudara, ada kota sebelum Bogor namanya Sentul. Saya ngomong gitu terus tapi Anda nggak percaya. Berarti Anda mencap saya pembohong. Gak mungkin ada kota namanya Sentul. Saya loh yang ngomong Kris. Iya tapi Bapak mah pembohong, gak mungkin ada Sentul. Anda kan sebenarnya gak ngomong Pak Kris pembohong. Tapi Anda gak percaya sama saya, sebenarnya di bawah benak saudara si Kris bohong. Nangkep kan? Nah Roh Kudus sudah nyantun orang kepada Kristus, gak mau percaya. Gak percaya Yesus menyelamatkan, gak percaya ada kasih anugerah, gak percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan kata lain mengatakan dorongan dari Roh Kudus adalah sebuah kebohongan. Dan mengatakan Roh Kudus adalah pembohong, walaupun gak ngomong Roh Kudus pembohong, gak ngomong begitu. Tetapi dari actionnya udah jelas dia tidak percaya kepada pemberitaan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan menghujat. Anggap ya. Tapi kalau ada orang yang sudah ngomong Roh Kudus, dia menghujat pakai kata-kata kasar, bahkan sampai bunuhin orang Kristen kayak Saulus. Tapi bertobat juga tuh. Ya, selamat. No problem. Ya kan? No problem, selamat. Gak ada dosa yang terlalu besar. Jadi mengerti kata penghujatan jangan kita pikirkan kata-kata ya. Tetapi tidak mau percaya kepada roh yang membawa kita kepada Yesus. Kalau pada sampai titik terakhir dia juga tetap tidak bertobat, itulah yang dimaksud dengan penghujatan. Mengatakan bahwa Roh Kudus bohong dan ini bukan dari roh. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Good, ini pertanyaannya bagus-bagus malam ini. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat malam yang luar biasa Tuhan. Buat firman Tuhan yang telah sampaikan pada malam hari Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih Tuhan buat apa yang firman Tuhan telah sampaikan untuk kami semuanya Bapa. Lewat mulut dan hamba, buat bibir dan hamba-Mu Tuhan, Pak Kris Ritonga Bapa. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Kami mendoakan beliau Tuhan Yesus buat visinya Tuhan, buat pekerjaannya Tuhan, buat pelayanannya Tuhan dimanapun beliau berada Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, buat keluarga besarnya Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Dimanapun beliau berada Tuhan, Kau jagai Tuhan, Kau lindungi Tuhan, Kau bentengi Tuhan Yesus Pak Kris Tuhan. Dan Kau berikan keselamatan Tuhan dan berikan beliau terus naik Tuhan Yesus, bukan turun Tuhan, dan terus menjadi berkat buat kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari Bapa, buat firman-Mu, buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir Tuhan malam hari ini. Terima kasih juga buat persembahan Tuhan Yesus. Kami juga memberkati buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Buat WL Singer Tuhan, buat semua pemusik Tuhan, multimedia semua Tuhan, buat kul yang sudah bekerja Tuhan malam hari ini dan melayani Tuhan malam hari Bapa yang bertugas Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan.
Dan terus Tuhan berikan api semangat Tuhan untuk melayani di ibadah-ibadah berikutnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jemaat Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang baru yang akan datang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru yang akan diselamatkan Tuhan lewat ibadah ini Bapa. Ibadah ini milik-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya Tuhan menjadi perantara saja Tuhan. Kami hanya menjadi penyambung lidah-Mu Bapa, penyambung pekerjaan Tuhan di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang Tuhan. Kami bawa Tuhan keselamatan, kami bawa rekan kami rindu Tuhan keselamatan yang datang daripada-Mu Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awanan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita dengan iman katakan amin.